Sering berada di atap atau loteng rumah, dan juga terkadang terlihat berlarian cepat melompat dari satu kabel ke kabel listrik lainnya. Nyatanya, bahwa ada hewan yang ukurannya lebih besar dari kucing domestik, yang hidup berdampingan dengan kita, di mana keberadaan mereka jarang kita sadari. Kali ini, Alam di Rumah akan membahas sedikit lebih jauh tentang hewan nokturnal si pemangsa ayam. Benar, hewan pemangsa itu adalah musang, si predator malam. Banyak jenis musang yang diketahui, dari jenis yang dilindungi sampai yang umum berada di sekitar kita. Salah satu jenis musang yang dilindungi dan sulit dijumpai adalah jenis musang zebra, Hemigles derbianus, musang akar, Arctogalidia trivirgata, dan beberapa lainnya. Tapi jenis-jenis musang yang dilindungi tadi, tidak berdampingan langsung dengan kita, berbeda dengan jenis ini, yups, si musang pandan atau musang luwak. Hewan ini termasuk jenis omnivora, si pemakan segala. Baik itu daging-dagingan, ikan, unggas, serta buah-buahan, bahkan mereka beradaptasi untuk memakan nasi yang dicampur dengan daging. Mari kita berkenalan dengan si Omar, jenis musang pandan. Musang luwak adalah yang termasuk suku musang dan garangan, Viperidae. Nama ilmiahnya adalah Paradoxurus hermaphroditus. Hewan ini juga dipanggil dengan berbagai sebutan lain seperti musang pandan, lasun, luwak serta common palm civet, common musang atau todicet, atau di Malaysia dikenal dengan musang pulut. Hewan ini amat pandai memanjat dan bersifat arboreal, lebih kerap berkeliaran di atas pepohonan, meskipun tidak segan pula untuk turun ke tanah. Selain menjadi predator dan musuh sebagian manusia, karena sifat alami mereka sebagai pemangsa hewan ternak, sering terjadi konflik manusia dan musang, sehingga adanya perburuan musang dan penanggulangan mereka sebagai hama. Tetapi, bagi beberapa kalangan orang, musang pandan kerap dijadikan hewan timangan atau peliharaan. Karena sifat dasar mereka hampir seperti kucing maupun anjing, tidak heran mereka kerap bisa diajak bermain seperti hewan lainnya. Pemanfaatan lainnya yang dilakukan manusia terhadap musang luwak yaitu, mereka dapat menghasilkan komoditas yang menguntungkan bagi manusia, dengan memanfaatkan metabolisme mereka sehari-hari. Beberapa kalangan orang dengan sengaja memelihara mereka, dalam penangkaran, dengan tujuan menghasilkan kopi luwak. Yaitu, jenis kopi yang dihasilkan dari olahan feses musang, yang memakan biji kopi, dengan cita rasa yang berbeda dengan olahan kopi lainnya, di mana dengan memanfaatkan biji kopi yang mengalami proses pencernaan alami dalam perut musang, sehingga kopi luwak dapat dihasilkan. Hal yang harus diingat, sejatinya musang bukanlah hewan peliharaan, atau hewan ternak, karena terkadang, sifat alami liar mereka kerap timbul. Menggigit, mencakar, ataupun hal-hal lain, sesuai perilaku alami mereka. Terkecuali mereka telah dibudidayakan dan mengalami proses campur tangan manusia, dalam perkembangbiakan sebelumnya, atau disebut captive breed, sehingga menghasilkan keturunan musang yang lebih jinak dan dapat dipelihara. Sebagai pemilik, semua unsur harus kita berikan, perlakuan yang baik, pakan yang baik, kondisi tempat yang layak, dan sebagai makhluk hidup mereka pun membutuhkan pasangan, masa birahi, akan sangat merubah pola dan perilaku musang, untuk itu persiapkan semua dengan baik dan matang. Sekian pembahasan Omar si musang luwak kali ini. Apakah ada musang luwak di sekitar rumahmu? Cek segera ya.